Itu Lucifer. Oh, ya yang menerjemahkan itu Lucifer siapa? Loh, itu orang Yahudi yang punya kitab. Mereka menerjemahkan itu Satan. Tidak pernah orang Yahudi menerjemahkan itu Lucifer. Oke, Dinda Kores bisa? Bisa kita kasih bukti beliau? Bisa, bet Gurunda. Oke. Apa dalilnya nih? Yesaya 14 12. Oke, Yesaya 14 tuh. Katanya itu Yesus. Selamat ya teman-teman Kristen. Malam ini sudah ada dari Kristen barisan intelektual. Katanya si intelektual. Nah, sekarang dia mengakui bahwa bintang timur itu katanya Yesus. Nah, kita lihat. Ya, oke. Jadi kalau Anda melihat Helael itu artinya adalah Lucifer. Sedangkan Lucifer itu adalah Satan. Itu adalah iblis. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Itu fakta. Itu real. Yang kemudian Anda sudah akui bahwa itu adalah Yesus. Nah, itu perkataan itu yang saya maksud Juma, itu perkataan itu kata metafora atau apa bukan? Itu perumpamaan apa bukan? Bukan. Itu adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan. Iya, tuh Lucifer tuh. Tuh. Makanya Lucifer. Juma nggak usah pintar kamu Juma. Bedakan kata metafora, ya. Kok metafora? Iya. Kok metafora? Iya. Kok metafora? Kenapa metafora itu ini? kata Coba Anda perumpamaan baca. itu. Baca nomor 14-nya dan nomor 15-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini metafora. Loh iya juga. Iya. Hah? Iya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Elohim. Dan aku hendak duduk di atas bukit bangsa. Hah? Bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara. Itu kata metafora, Pak. Kok metafora? Tahu Bapak? Iya. Kok metafora? Jadi kalau orang Kristen itu menerjemahkan itu bukan ke situ. Oke. Ini metafora. Berarti Yesus ini yang bergelar Lucifer. Oh bukan. Ya. Loh, kok Lucifer? Ini terjemahannya Lucifer. Orang Ibrani, orang Yahudi menyebutnya Satan atau Helel. Kalau kami menyebutnya Azazel. Nah tuh. Nah, tua mana kitabmu dengan kitab KJP? KJP itu jauh lebih tua. Ayo. Jadi selama ini terbukti kan kalau kalian menyembah setan? Oke. Saya tanya dulu kamu. Itu di mana itu? Tertulis di perjanjian lama kan? Nah, inilah makanya orang Kristen. Orang Kristen itu tidak pernah sadar selama ini kalau selama ini mereka menyembah setan. Lama apa bukan? Kenapa? Karena orang Kristen ini hanya makan dogma dan doktrin. Untung ada Bang Suma dan kawan-kawan. Untung aja. Andaikan tidak ada Bang Suma dan kawan-kawan, maka sampai mati kalian menyembah Lucifer. Kalian tidak sadar. Maka berterima kasihlah kepada Bang Suma dan kawan-kawan. Jangan justru merasa dihujat. Semua kau bodoh orang itu saudara tidak pernah sadar. Andai saja saya tidak membuka pertanyaan ini, saudara tidak sadar kalau selama ini yang Anda sembah itu adalah setan. Intelektual apa macam Anda ini? Ini sama halnya ikan teri pakai helm. Kepalanya aja besar tapi nggak ada isinya. Itu tertulis di kitab mana itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kitabnya aja Anda nggak tahu. Kalau dari awal Bang Yuma udah bilang tanah. Nggak ngerti. Saya sudah tanya Tanak, nggak ngerti. Masih bertanya. Perjanjian baru atau perjanjian lama? Saya tadi bertanya. Di dalam kitab Tanak yang bergelar bintang timur itu apa? Anda katakan Yesus. Setelah ketabok, balik nanya, itu di kitab apa? Loh, itu kan kata metafora. Katanya mau akademik, anak aja nggak ngerti. Metafora. Metafora lagi. Metafora apa ya metafora? Oke, metafora berarti Yesus secara metafora bergelar Lucifer kan? Betul? Loh. Betul? Coba simak secara metafora Yesus bergelar Lucifer, betul?
Oh bukan. Jadi kalau Lah, itu Loh. itu batu bangunan itu yang dilemparkan itu kira-kira apa itu? Kata metafora apa bukan? Pakai otakmu itu cuma. Otakmu itu nggak ada di situ. Hah? Tadi katanya intelektual. Loh, Intelek, kau banyak ketawa kau Aku mau pergi karena ternyata Nggak ada Anda ilmumu, intelektual, Juma. ternyata cuma mau lari dari pertanyaan. Ini alasannya. Kapan saya ditanya ini pasti saya Jangan di-mute dibal-balin saya, sama loh. sini. Pasti saya hancur. Nah, ini sekarang terlanjur hancur Loh, sekali kok hancur. di-mute? Makanya apa? Metafora. Tidak, pertanyaan saya itu Udah disebutin Tanakh, dia nggak di mana itu tertulis? Perjanjian lama, Tanakh perjanjian itu. baru, dasar Itu di kucing. kitab Tanakh. Loh, biar saya jelaskan. Kalau di perjanjian lama Yesus belum ada. Ya tadi Anda katakan Yesus loh. Tadi Anda mengatakan Yesus. Siapa Tapi yang bergelar bintang timur di dalam kitab Tanakh? Anda katakan Yesus. Sekarang Anda Loh, mengatakan Yesus belum ada. Loh, La 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 dengarkan la la dulu. la la. Ha, Tapi ha. perkataan itu perkataan siapa? Yesus, jangankan dulu itu. Sebelum ada Musa, Yesus sudah ada. Itu gimana itu? Ya, sebelum ada Musa, saya sudah ada kata Yesus. Gimana itu? Bukan Padahal Musa jaraknya 1.500 Cahayu. tahun. Gepeng juga ini lah cukup dulu. Bukan Musa. Itu gimana? Coba. Anak Yesus berkata song kalau begitu. patut toloi. Dari ilmunya ini. Sebelum ada Aduh. itu kira-kira bahasa apa itu? Sosok akademik. Udahlah, angkat tangan aja kawan. Anda nggak sanggup. Dengar, jangan di-mute dong. Yang pasti saudara Jangan di-mute. Ardiansa, yang pasti Anda sudah mengakui yang bergelar bintang timur itu Yesus. Di kitab Tanakh yang bergelar bintang timur itu adalah Satan atau Lucifer atau iblis atau roh atau sang penjahat atau sang jahat. Ya udah, itu aja pahami. Nah, sekarang ada makhluk yang datang kepada pengarang kitab saudara. Akulah Yesus, bintang timur gilang gemilang. Nah, itu adalah setan. Jadi Nggak yang kau usah sembah, lagi, kau nggak berkelas jadi cuma yang kau padahal sembah selama ini adalah bintang timur. Itu Lucifer, Bang. Kok di-mute terus? Jangan Makanya di-mute kalau dong, biar makanya enak. kalau diminta mana dalilnya Yesus mengajarkan, memerintahkan menyembah dirinya, orang Kristen sedunia tidak akan pernah sanggup menunjukkan dalil itu. Tapi kalau ditunjukkan kemudian mana perintah dari Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan bisa tunjukkan Roma 14:9, Roma 10 nomor 9. Karena Pauluslah yang diajarkan oleh sang bintang timur bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu juga penulis kitab Mimpi di Pulau Patmos. Begitu Cak Ayu. Sampai di sini tidak paham. Loh, kok Kamu di-mute? sampai di Kok sini di-mute paham terus tidak? saya? Lu gimana? Lucifernya malah bertanduk 7. Nah, tuh. Gimana dong? Gimana mau menjawab terus di-mute? Ya, bicaralah. Bicara. Jangan mute sendiri dirimu. Habis itu bilang orang yang mute. Nah, bicaralah. Mau ngomong apa? Oke. Selama ini ya, cuma udah 3 tahun kau membahas apa? Alkitab kan, sebenarnya sudah selesai dijawab semua pertanyaanmu. Tapi ya, Ini nggak ke materi loh, nggak ke materi dia. Dan hadis enggak. Nggak ke materi dia. Kalau saya bahas Al-Quran, Bung, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum, ya, itu yang mengajarkan adalah setan. Setan illa gurura. Itu kata Quran. Kalau mau bahas Quran, kena kalian nanti, malu kalian, sakit nanti kalian. Kalau Al-Quran saya bahas. Karena Al-Quran mengatakan yang memberikan janji itu setan kepada kalian. Yang membangkitkan angan-angan kalian bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah setan. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka. Itu kata Quran. Sakit nanti kalau bahas Quran. Jangan. Kok Cukuplah sakit? ucapan Yesus yang mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Jadi ada penyesat yang datang dengan mengaku akulah Yesus. Ada. Setelah Yesus baca di Lukas 21 nomor 8.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Nah, itulah yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus untuk mengkristenkan orang. Jadi yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Untungnya sama si Paulus mengkristenkan orang apa jemaat? Ya untungnya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, cari muka kepada untung penjajah waktu itu. Bukan seperti Islam dia. Kalau orang Arab mengislamkan orang, ya untungnya ada. Tidak perlu menteri pariwisata, tidak perlu departemen pariwisata. Apa tuh? Ya kan? Apa itu? Apa sih gak ada ilmunya? Apa yang nggak ada? Ya apa itu? Apa itu maksudnya? Apa untungnya sama si Paulus mengkristenkan orang? Ya untungnya apa untuk untungnya? mendapatkan gelar rasul. Loh. Untungnya sebenarnya begini, Bung, bukan Paulusnya, tapi yang di belakang Paulus ini. Bukan Paulus yang mendapatkan keuntungan, tapi yang di belakangnya yang mengaku Yesus itu. Siapa? Iblis. Apa keuntungannya? Mengajak keturunan Adam sesuai dengan sumpahnya untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam masuk ke neraka bersama dengan dirinya. Itu keuntungannya. Paulus ini cuma nabi palsu yang dibisikin kemudian. Ajarkan kepada seluruh dunia, akulah Tuhan Yesus. Akulah bintang gilang gemilang. Aku Esa sebagaimana Tuhan juga Esa. Makanya dituliskan di 1 Timotius 2 nomor 5, Tuhan itu Esa dan Yesus juga Esa. Berarti ada dua yang Esa. Berarti Yesus yang Esa juga ini adalah iblis. Karena hanya iblis yang mau menyamai Tuhan. Esa itu apa artinya? Esa itu satu, tunggal. Nggak ada yang lain. Satu. Siapa bilang? Yes, tunggal. Satu itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga ya. Esa itu. Kau Lalu? ngerti, kau enggak? Dari Lalu bahasa apa mana ya? kau terjemahkan itu? Lalu Esa itu apa? 3. Esa itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Lalu apa? Loh, Esa itu maha besar. Hah? Maha suci. Jangkrik. Maha hadir. Jangkrik Esa gimana? maha besar. Bisul lo. Dari mana kau dapat Esa itu adalah satu? Ini orang Dari mana? ini. Dari bahasa mana ini itu? orang dari bayi. Ginjalnya letaknya di jantung. Maka Jantungnya di bawah tumit. makanya ya keliru kalian. Hah? Esa Esa itu itu dari mana? adalah Dari maha bahasa besar. mana itu mengatakan satu? Bang Ardian. Bang Esa itu Ardian. dari mana? Artinya Bang mengartikan itu Ardian. adalah satu. Bang Ardian. Ya, Bang oke. Ardian. Bang Oke. Ardian. Iya, Bang I listen. Ardian. Ya, oke. Iya. Esa adalah maha besar. Abang waktu SD pernah kebentur nggak kepalanya tuh bang? Mungkin. Kamu yang mungkin pernah kebentur. Kamu kebentur. Mungkin. Coba saya tanya, Esa itu dari bahasa mana itu kau? Iya. Bisa kau apakan bahwa Esa itu Kok adalah jadi satu? maha besar? Esa Dari itu maha bahasa besar. mana? Dari bahasa Yunani kek, dari bahasa Ibrani kek, dari bahasa apa itu? Bahasa roh. Pintar kamu. Esa itu bukan Sanskerta satu, bukan diadopsi dua, menjadi bukan bahasa tiga. Indonesia. Ya. Makanya Tuhanmu itu adalah bisa dihitung satu. Terus Tuhanmu berapa? Ya, Yesus juga mengatakan begitu. Tuhan kami Hidup nggak bisa kekal dihitung. itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan tidak bisa dihitung cuma. Itu bisa dihitung. Itu apa Ya. itu? Yohanes Tuhan 17 itu nomor nggak bisa 3. dihitung, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Coba kamu Tuhan baca itu, Yohanes 17 nomor 3, Tuhan coba. itu maha adil, maha besar, maha adil. Coba kamu baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? Loh, itu pertanyaan anak-anak bagi saya itu ya. Loh, jawab aja satu kata bahasa Inggris. Apa? Semban. Banyak bacot kamu itu. Semban. Kamu banyak bacot kamu itu ya. Biar saya katakan, Esa itu bukan satu ya. Di dunia ini yang menerjemahkan itu Esa adalah satu. Katanya di Tidak luar ada negeri. Katanya di luar negeri. Padahal di beras tagi. Juma. Ditanya bahasa Inggrisnya Esa apa? Bahasa Inggrisnya Esa apa? Siji. Goblok. Ini mah bukan di luar negeri, ini di luar nagrek. Di luar nalar. Menteri Bandalam ini, Menteri Bandalam. Menteri luar dalam.
Aduh, Mas Bro. Gak usah nipu-nipu lah, Mas Bro. Tapi kalau dilihat fotonya itu intelektual, Gurunda. Lihat tuh fotonya. Gak mungkin. Itu fotonya cucunya. Oh, cucunya. Foto cucunya siapa? Aku masih umur 27 tahun. Goblok kamu. Parah dia. Goblok. Suaramu itu, Bro. Suaramu sama seperti suaranya Mak Lampir. Enggak ada. Ayo Udah kita tua. bahas Al-Quran sama hadis yuk. Wey, pandai Aku udah kali. capek. Jauh-jauh Aku udah kau capek, membahas ya. Al-Quran dan hadis kata saja kau nggak ngerti. Masa sama Maha Besar? Mana sih? Bang, coba aku izin bentar Bang ya. Coba Ya. dicek dulu. Takutnya kan Cek Bahasa kodam. Yunani kenapa? jalannya parah. Bang Ardian, Ya siap. Ya, tahu. Satu bebek ditambah satu ayam ditambah satu angsa. Ada berapa Bang? Inilah ya. Inilah kelas kalian ya. Inilah kelas kalian. Wah, lelelelelel. Ditanya begitu aja nanya, bingung. Lawak. Bingung dia langsung. Mama, telepon aku biar aku pulang cepat, Ma. Aku nggak kuat di sini, Ma. Ma, Itu pertanyaan konyol namanya itu. Ya. Kalau di kalau di Kasih Kristen coba. itu gimana? Kasih coba pertanyaan Banyu. Mana Kalau lebih pernikahan berat? itu ada- Mana lebih berat besi 1 kilo sama kapas 1 kilo? Dia nggak bisa beda. Dia bisa jawab. Coba. Dia bisa jawab. Apa jawabannya Diansa? Apa? Itu bingung, pura-pura bingung. Goblok kamu itu ya sama lah goblok. Sama goblok, sama-sama 1 kilo. Goblok kamu. Jawabannya sama itu. Sama Sakti. emosi dia. Gurunda suruh cek kodam Bercandaan. aja ini orang lah. Iya, itu udah dia. Suruh cek kodam nanti. Ya kan, suruh cek kodam ya, Bang ya. Namanya 1 kilo sama 1 kilo. Ardian dasar goblok itu foto cucu disebut foto sendiri, dasar goblok. Cucu gimana nih? Bentar Bang Zuma. Masa open camp? Ini kan barusan Saya mau ditanya open camp, biar tahu besi Anda. 1 Coba, kilo. coba, mana lihat, buktikan. Nggak ada. Mana berani. Loh. Ayo open camp. Kalau mau tanya, kalau mau mana? tahu, Eh. tanya si Saipudin. Iya, Pernah saya jumpa dengan Saipudin, ya, biar tahu Anda. coba buka. Pernah jumpa dengan Al Hayat Indonesia. Coba Pernah. buka. Gak usah, kawan aku yang saya jaga ya, bukan apa-apa. Cuma kawan aku yang saya jaga. Dasar umat Paulus. Kerjanya Umat cuma Paulus berdusta aja terus ini umat Paulus ini kerjanya. Jangankan di Indonesia di sana pun berbahaya juga, di sini juga, ya. Di sini juga berbahaya juga. Kalau Apa dari itu? aku dikit ini, tahu kau? Oh, Christian Prince pun saya kenal, tapi Wush. nggak pernah dia tampak muka. Ada apa? Kemarin Kenal ketemu saya gue Christian Christian Prince, gue injak lehernya. Lu gue injak lehernya kemarin kenapa emang? Kenapa dia takut? Kenapa nggak mau open camp? Kenapa? Kau tak sadar nggak situ? Kenapa dia nggak mau open camp? Ya takut dibunuh, Takut kenapa? dibunuh. Itu Siapa yang mau bunuh? Christian Prince itu nggak mau open camp karena dia panuan. Ini apa Kamu ya? sadar nggak situ? Aku agak bingung. Ardian, aku agak bingung. Bukannya kalau mati langsung ke sorga kan? Loh, kan kami kan beda. Kami kan harus berkhidmat. Kenapa harus mati konyol? Lo mau konyol Kenapa mau harus mati keren konyol? kan langsung ke Kan sorga. harus berkhidmat. Nggak mau ke sorga. Saya nggak pernah takut mati, tapi harus saya berkhidmat. Ya, Maksudnya apa tuh? loh. Takut itu nggak mati itu nggak takut. Tahu, tapi jangan mati konyol. Jangan mati Emang konyol. kalau mati konyol masuk neraka? Loh, siapa mau mati konyol sama dengan bunuh diri? Kalau bunuh diri masuk kan neraka? kalau di kalian kan masuk surga. Lah kalau masuk surga kenapa takut Dinda ya Kores. nutupin ini ya? Coba diajak bahasa Inggris. Oh oke. So are you afraid to die, Ardian? Oke, you stupid lah, weh. Oke, fucking buset.
Lu, you, So are you so I think you are homeless over there ya? Because your English didn't catch up. Di mute sendiri dirinya. It's homeless in Philadelphia. we stupid in di room. Ya, katanya Wi. Kau pakai kata Wi. Manusia purba ya, abu. Cuma stupid yang dia tahu, cuma stupid. Itu aja kau tahu bahasa Inggrismu. Aduh. Ya dia katakan tadi kami stupid katanya. Wah, kau tolol. Benar mah bukain 1 Korintus 4:10 suruh baca. Buset lu. Bukain benar. Debat. 1 Korintus Oh, 4:10 ini dia. suruh baca. Ayo, Yang kita mengaku. baik-baik. Orang sana Ya. bahasanya juga Kita buset ya. Kita baik-baik kita. Ini Kenapa karena kau Juman? ngaku kamu stupid. Karena kau ngaku kamu Juman. stupid nih. Kenapa Nih. nggak mau kau secara intelek? Intelek kau aja on begitu. Intelek ngaku-ngaku tadi intelek diuji nggak bisa. Ngaku-ngaku tinggal di Eropa bukan di Indonesia, diajak bahasa Inggris. Stupid. Esa itu ya bukan 1, bukan 2, bukan 3. Siapa yang mengatakan 1 Esa? Mengaku intelek ternyata. Nih, baca dulu you stupid you stupid Cuman baca bilang- nih. Cuman bisa bilang goblok. Baca dulu Ardian baca dulu nih. Ngaku-ngaku di luar nagari. Oh di sini saja kayak baca nih. Kabur. Aku intelek, mencrep. Gimana dong? Jarang penipu. Paulus Kota. Bukan intelek itu, intelek manuk. Pengen bertanya ke Bang Zuma, terutama ke yang ada di forum. Bukankah di dalam Islam itu kita dihindari untuk berdebat ya Bang ya? Saya baca hadisnya lebih baik kita menghindari debat walaupun kita benar gitu. Terus Allah menjanjikan dalam hadis itu Allah sediakan satu istana di surga jika kita menghindari debat. Jadi menurut Bang Zuma itu gimana Bang? Kalau di dalam Al-Quran itu memang ada larangan juga untuk berdebat dengan ahli Taurat. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW pun berdebat dengan ahli Taurat, dengan ahli kitab maksudnya. Artinya ketika ada pembolehan dari Allah kemudian kita melarang, berarti kita lebih hebat daripada Allah itu dulu. Saya melihat di dalam Al-Quran itu ada data dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Di situ diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Berarti ada pengecualian. Boleh, tapi dengan cara yang baik. Nah, boleh dengan cara yang baik illal ladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Katakanlah, ada perintah juga kepada Rasulullah untuk mengatakan itu. Apa itu? Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Dan Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu. Dan hanyalah kepadanya kami berserah diri. Jadi kalau misalnya hadits ini kemudian dijadikan sebagai patokan, ya kita harus uji dulu. Kemudian yang kedua, kita asbabul nuzul ayat ini juga kita harus pelajari secara mendetail. Kemudian kalau larangannya mutlak, lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang diserukan kepada orang-orang kafir? Misalnya kuliah ayyuhal kafirun. Ya kan? Terus apakah itu harus dibacakan kepada umat Islam? Padahal seruannya adalah kepada orang kafir. Kalau kita bacakan itu di dalam masjid, hai orang-orang kafir, siapa yang mendengarkan di masjid? Di situ nggak ada orang kafir. Kalau di masjid itu cocoknya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu baru cocok.
Kalau ya ayyuhal kafirun, ya kepada orang kafir kita harus menyeru. Kemudian yang kedua, perintah. Ata'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimana kemudian kita dan metode kita untuk mencegah kemungkaran? Salah satu kemungkaran itu adalah ajakan orang untuk menyembah kepada selain daripada Allah. Jangankan hal itu, orang mengajak minum khamar saja kita harus cegah. Ini mengajak orang menyembah kepada sesama manusia, masa kita diam? Apakah itu dilarang? Gak mungkin. Orang nyata-nyata di depan kita mengajak orang lain, orang yang sudah Islam, ya dengan cara-cara, dengan etika, dengan attitude yang tidak seharusnya. Baik secara agama Islam maupun secara ketimuran atau secara orang Indonesia. Itu sudah dilanggar. Bahkan undang-undang negara kita ini melarang mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maksud saya mengajak orang masuk ke agama lain sedangkan orang itu sudah punya agama. Nah, kita umat Islam ketika melihat kemungkaran seperti ini, apakah kita diam? Orang mengajak orang berzina aja, kalau kita diamkan, kita ikut berdosa. Orang minum khamar, kita diamkan, kita biarkan, kita ikut berdosa. Ketika kita mampu untuk mencegah itu, kemudian kita diam, maka kita termasuk orang yang zalim. Lalu kemudian Islam rahmatan lil alamin. Maksudnya Islam rahmatan lil alamin itu apa? Itu yang perlu dipahami. Terus kita diajarkan dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu jihad. Jihad itu apa? Apakah jihad itu hanya pada saat kita diperangi dalam bentuk fisik? Tapi ketika akidah kita diperangi dengan cara-cara, dengan metode yang masif, terstruktur dan terencana, kita diam aja. Gak bisa. Oleh karena itulah debat ini diadakan, supaya kita bisa menyampaikan Islam itu dengan cara-cara yang baik. Kalau mereka datang dengan cara yang tidak baik, kita usahakan dengan cara yang baik. Tapi kalau datangnya dengan cara yang keras, menghujat, menista, maka kita harus melakukan keras, tegas kepada mereka. Bukan melempem, bukan menghindari kemudian perdebatan dengan orang-orang kafir, tetapi bersama mereka, rangkulan sesama mereka, menertawakan orang Islam. Bukan kayak begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak begini itu pertanyaan yang melemahkan kemudian. Mohon maaf, saya bukan orang keras. Ada yang mengatakan Bang Suma itu diindikasikan diindikasikan kemudian ada hubungan dengan teroris. Ya, yang bisa membuat perpecahan di negara ini. Enggak, Bung. Saya itu dikenal orang. Saya berdebat dengan orang Kristen barusan, dikeroyok sama orang Kristen, mereka tahu saya siapa. Jadi saya bukan teroris. Terindikasi teroris katanya. Itu fitnah dari Oten kepada Bang Suma. Dari Kiamat itu pernah saya dengarkan langsung. Dan teman-temannya. Saya itu tidak dikenali banyak orang hanya karena saya pakai masker aja. Tapi rumah saya, tempat kerja saya, usaha saya, semua tahu. Coba bayangkan, mana ada teroris? Wahai teman-temanku, Goa, Makassar, Maros, nanti di awal Agustus kami akan membagikan kemudian infak sedekah sebanyak 100 orang datang untuk bertemu dengan Bang Suma. Itu teroris rupanya, kayak gitu. Teroris itu yang menghujat, menista, gak pernah buka kamera, kita gak tahu siapa orangnya, di mana rumahnya, siapa bapaknya, siapa emaknya, itu kita tidak tahu. Nama saya dikenal, Nur Alim, Andi Rahim. Anda ke bank, tinggal tanyakan, database saya muncul di situ. Oh, teroris nggak mungkin. Kalau teroris untuk akidah Anda mungkin. Teroris yang meneror agama Anda, meneror Lucifer mungkin. Karena saya memang ini adalah pemburu Lucifer. Ya, tapi kalau yang Anda tuduh-tuduhkan kayak gitu jangan memfitnah, nggak bagus. Nah, jadi kayak gitu saudara ya. Jadi kalau misalnya berdebat itu nggak boleh. Lalu yang mengajarkan amar ma'ruf siapa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kata Quran.
Jadi kalau hari ini apologet mau dihilangkan, Anda bisa menjamin 10 tahun kemudian setelah Anda sudah ada, anak Anda enggak murtad? Bisa. Anda bisa menjamin 20 tahun kemudian anak-anak kita enggak murtad. Sementara di luar Islam itu melancarkan segala aksi. Mereka menghalalkan segala macam cara kemudian untuk mengajarkan dan membuat anak-anak Islam itu jauh dari Islam, untuk dimurtadkan. Lalu kita mau diam aja gitu. Setiap kita ketemu orang, ya Pak, tunduk-tunduk kayak gitu. Salaman, tunduk-tunduk kayak gitu. Tapi hati mendongkol, tapi manis depanmu. Oh, nggak bisa. Boleh. Boleh. Islam itu agama jihad. Jihad dari semua aspek. Ya, salah satu hikmah Al-Quran itu adalah keras terhadap orang kafir, yang menghina, yang menghujat, yang menistakan, yang menginginkan memurtadkan umat Islam. Umat Islam harus jihad. Pahami itu. Jihad itu bukan hanya mengangkat pedang, enggak. Jihad itu berbicara, mengatakan yang hak, mengatakan yang batil itu batil. Bukan diam-diam tetanggaan dengan oten, iya Pak, iya besok kami ke rumah Bapak ya. Bukan kayak gitu, celabai. Bukan begitu Islam itu. Islam itu ya keras kepada yang mungkar. Jangan kira orang-orang apologet Islam itu keras terhadap orang Kristen yang tidak. Saya punya adik angkat Kristen, kakak angkat saya ada Kristen taat. Rangkulan kami, ngopi bareng kami, tidur sama lagi kami. Kristen itu. Tapi mereka tidak mengadakan permusuhan, tidak memperlihatkan permusuhan. Malah saya ditelepon sama beliau, Dinda, gimana Kanda? Bagaimana perasaanmu berhadapan dengan Elia Maron? Ya biasa aja Kanda, nggak ada masalah. Nah, dia memang sekolah apa dia itu? Coba, ini kakak angkat saya loh. Telepon saya kayak gitu, rekamannya ada. Rekaman teleponnya ada. Kakak saya, adik angkat saya ada. Bahkan anak angkat saya juga ada. Anak peliharaan saya Kristen juga ada. Bahkan misionaris pun pernah tinggal di rumah, dan itu anak angkat saya juga. Sampai-sampai nama Islamnya pakai nama saya belakangnya. Jadi pertanyaan yang tadi itu saya anggap bagus ya, saudara. Terima kasih telah bertanya. Dengan Anda bertanya maka saya akan menjelaskan. Saya telah menjelaskan itu bahwasanya mungkin sebagian orang melihat Bang Suma khususnya ya, ini terlalu keras, terlalu berlebihan. Ya maafkan saya, karena saya bukan ustadz. Saya rananya bukan lagi berdakwah kepada umat Islam. Saya lagi melawan ya arus pemurtadan, melawan penghujat, melawan penista. Kalau tidak suka, tutup kuping, silakan ke komal-komal ustadz-ustadz kita. Di sana memang lebih sejuk. Kenapa lebih sejuk di sana? Karena yang dibacakan di sana hanya ayat-ayat suci Al-Quran. Di sana itu hanya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Kalau di sini muncul nenek mukiper, si Panjul, si apa lagi? Kadang saya mengatakan kamfret, si tuyul, cuplis, apa lagi? Bom-bom, apalagi kuclu, apalagi ulu gimpe, apalagi pararang, apalagi mas, cangkrik, ya muncul semua. Ya, tapi di sela-sela itu juga ada takbir, ya kan, ada tahmid dan seterusnya. Jadi metode-metode kita itu berbeda. Kalau mau ustadz, silakan ceramah ustadz. Tapi kalau di sini khusus untuk dialog lintas agama. Dan ada baiknya Bung, ada baiknya Bung. Karena kenapa saya katakan ada baiknya? Sepanjang saya hidup, kebanyakan kemudian yang mu'allaf itu adalah, saya ulang lagi ya, kebanyakan yang mu'allaf itu adalah mereka yang bersentuhan langsung dua agama ini. Hanya sekian persen yang mu'allaf karena nikah. Tapi sebagian besar mu'allaf karena mempelajari dua sisi agama ini. Dan itu pun sangat sedikit. Tapi yang banyak itu adalah setelah mendengarkan debat, diskusi antar Islam dan Kristen. Kalau ke depannya
kalau ke depannya, entah itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kami melihat, dalam hal ini saya, Bang Suma, melihat ada metode-metode yang lebih baik, yang lebih cantik, yang dipertontonkan kemudian oleh saudara-saudara muslim di dalam berdebat dengan non-muslim, saya mundur. Saya mundur. Tapi ingat, yang lebih baik itu bukan dari cara penyampaiannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Wakil Islam ingin memaparkan tentang risalah kenabian. Habis itu 5 menit nanti kami serahkan kepada saudara Kristen untuk menyampaikan risalah kerasulan Paulus. Waktu dan tempat disilakan Bukan hanya kayak gitu metodenya, tapi cara yang baik ini kemudian direspon dengan baik juga oleh lawan, dan tidak ada lagi muncul penghujat-penghujat. Boleh saya mundur, besok saya berhenti kalau betul ada dari kalangan kita. Tapi kalau kalangan kita hanya baru muncul, bro, ya boleh kasih saran? Ya kenapa? Kalau bisa jangan begini, bro. Oh iya, bro, ya boleh kasih saran? Ya kenapa? Kalau bisa jangan disama-samakan, bro. Kalau masih kayak begitu, hanya teori aja, hanya penonton yang mengkritik saja, boleh kritik, nanti kan masukan untuk perbaikan, nggak apa-apa. Kalau masih sebatas itu saya belum mundur. Tapi kalau sudah mengatakan Adinda, Ananda, kami sudah siapkan pasukan-pasukan kita, mungkin saatnya lu pensiun. Ini kita uji coba, kita terbangkan, kita luncurkan beberapa kemudian apologet Islam kita yang lebih muda, lebih canggih, lebih hebat, lebih tertata, saya mundur. Saya juga capek. Saya juga mau menikmati nih, coba. Saya tidak ketemu anak saya, anak gadis saya, habis beliau main basket. Saya pulang tadi kontrol, habis itu saya cari beras yang mau jual beras, balik ke rumah, beliau udah tidur. Besok pagi habis ini tidur sejenak 10 menit, 15 menit, bangun tahajud, lanjut lagi monitor Bang Handi, habis itu tidur, sholat subuh, tidur kembali. Tidur, anak saya pergi sekolah nggak ketemu lagi saya. Saya juga mau istirahat. Udah capek itu. Apa dipikir nggak capek? Capek, Bang. Kalian itu cuman enak aja kan, saudara-saudaraku? Beli kota, habis itu duduk, beli cemilan, mendengarkan, tertawa, golek kiri, golek kanan, semangat, yes, itu kan? Tapi kita ini, khususnya saya, capek, bro. Tapi kalau sudah ada pengganti, monggo silakan. Dengan senang hati pun, coba dengan senang hati. Ada Zuma Junior itu yang kita didik, kemudian ya mudah-mudahan ada lagi muncul yang baru untuk menggantikan kami di episode berikutnya. Silakan. Tapi jangan melemahkan. Tidak boleh Anda lawan saya kalau Anda melemahkan. Tidak boleh. Jangan. Lawan kita ini, bukan cuman manusia. Di dalamnya itu ada 8 roh bertanduk 7 bermata 7. Jangan Anda kira, janganlah. Saya yang tahu, saya yang paham. Saya banyak berkecimpung di offline dunia kayak gitu. Ya, jadi teman-teman jangan Anda pikir Bang Suma itu hanya di sini aja, enggak. Kita juga lihat sisi luar dari dunia yang nyata. Kita tahu, oh ini gerakan-gerakan mereka, pencanangan mereka, program mereka 5 tahun ke depan ini. Ya, 10 tahun ke depan seperti ini. Mereka menginginkan minimal RI 01 harus dari mereka. Itu kapan bisa terjadi? Sekian tahun. Mereka kita tahu, kita paham itu. Jadi jangan dikira cuman di TikTok aja kita bekerja, enggak. Ya, jadi begitu teman-teman. Kalau misalnya besok hari sudah ada yang lebih baik cara debat lintas agamanya, ya kita pasti jadi penonton aja, kita istirahat. Ya, kita juga mau menikmati hidup seperti teman-teman normal. Nanti tiba di mobil tinggal bunyi, ada perdebatan Bang Suma, pasang headset di kuping sambil dengar apa? Kok headset di kuping? Dengar debat sambil nyetir sambil ke rumah, bla bla, dapat ilmu.
Kita juga mau kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba misalnya saya ini berhenti, Tinda Ardi berhenti, Pera Istar berhenti, Handis Lebets berhenti, semua kita berhenti yang sini, Yusuf PI, Bunda Rahma, semua kita berhenti yang ada di atas Komal ini. Ya bisa jadi muncul pengganti-pengganti kita selanjutnya, tapi apakah akan eksis? Mungkin sebulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, tapi apakah bisa eksis seperti kita yang sekarang ini? Belum tentu juga. Ya, jadi saudara terima kasih Anda sudah bertanya demikian. Saya mengatakan bahwasanya bagaimana cara kita mencegah yang mungkar? Bukankah menyembah selain daripada Allah itu adalah kemungkaran? Dan bukankah orang-orang yang datang di tengah-tengah kita mengajarkan kemungkaran itu, di antaranya mengajarkan anak-anak kita untuk murtad, itu adalah sesuatu yang harus kita cegah. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Kira-kira cara kita mencegahnya gimana? Menanamkan akidah bang semua. Oke, yang menanamkan akidah itu kan ustadz, ulama, dai, para mubalik, orang-orang tua yang ada di rumah. Dan asal sahabat-sahabat tahu, tadi ada salah satu saudari kita ya, yang acap kali juga membantu pergerakan apologet Islam Indonesia, Makassar Mu'alaf Center juga selalu mengambil bagian ketika ada kegiatan-kegiatan. Itu tadi japri saya, dia katakan begini, Assalamualaikum bang, apa kabar, sehat? Ada sedikit cerita nih bang. Jadi keponakan saya yang ikutan ketemuan tempo hari di Tebet, kan masih kelas 1 SMA tuh. Lalu gurunya, maksudnya guru agamanya di kelas, ini guru agama Islam, di kelas bilang sama anak-anak, kalian nonton deh Zulkifli Ma'bas Channel. Padahal kalau dipikir sekolahnya mereka itu adalah sekolah Islam di Pondok Gede. Tapi guru ini menyampaikan kepada muridnya, anak-anakku sekalian, kalian nonton deh channel YouTube Zulkifli Ma'bas Channel. Artinya seorang guru agama sekelas SMP menanamkan pemahaman terhadap murid-muridnya untuk nonton channel Zulkifli Ma'bas Official. Artinya ada hikmat, ada kebaikan, ada nilai positif yang bisa dipetik di situ. Bagaimana menanamkan akidah, memenangkan pertandingan antara Islam dan Kristen di dalam menarik simpatik anak-anak, ya, supaya mereka itu mengenal agama Islam ini lebih baik. Kan selama ini yang mereka tahu Al-Quran, 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 hadis sholat, Al-Quran, hadis sholat. Tanpa kita pernah menanamkan pemahaman bahwa selangkah dari rumah anak kita keluar, itu ada ancaman pemurtadan di luar sana. Selangkah mereka meninggalkan rumah, yang selama ini kita tidak perkenalkan apa itu Bible, apa yang mereka sebut Injil, apa yang disebut perjanjian lama, apa yang disebut perjanjian baru, apa yang dikenal, apa yang disebut dengan Yesus, mereka tidak kenal. Anak-anak kita tidak kenal itu. Saya saja nanti boleh dibilang kuliah, nanti ada peperangan yang terjadi, baru tahu, oh ini tuh yang namanya gereja, ini tuh yang namanya Kristen yang dipelajari di waktu SD itu, ini tuh bentuknya. Nah sekarang anak-anak kita mana ada? Pendidikan agama dikurangin. Pemahaman orang tua kayak kita ini juga minim tentang itu. Nah begitu ada pendalaman materi melalui debat, kita sebagai orang tua udah tahu, hati-hati anakku, di luar sana itu banyak yang mau memurtadkan orang, melakukan penginjilan kepada anak-anak sekolah, anak mahasiswa. Kan sering kan, Nani Wijaya itu kan sering mempertontonkan tuh bagaimana dia menginjili anak mahasiswa yang berjilbab. Nah kalau kita tidak mengajarkan ini, siapa lagi? Sementara di sekolah-sekolah itu tidak ada materi apologet. Sementara di sekolah mereka ada materi Islamologi. Sampai 12 SKS, bayangkan. Pendidikan Pancasila aja nggak sampai 12 SKS. Hanya 3 SKS. Ini sampai 12 SKS pelajaran tentang Islam. Mereka lulusan-lulusan sarjana Kristen diajarkan tentang Islam. Untuk apa? Untuk mengajarkan orang Kristen itu untuk kuat menganut agama Islam? Tidak. Tapi untuk menjelek-jelekkan.
Ini Anda harus tahu. Jangan lihat dari sisi negatif menurut hitungan akal kita, pandangan kita, jangan. Ini loh gerakan mereka secara terstruktur dan terencana. Mereka menginginkan kemudian mayoritas. Kalau mereka sudah mayoritas, sudahlah. Segala aspek dari luar yang mendukung agama mereka itu akan masuk ke Nusantara ini. Saat itu kita sudah tak ada. Anak-anak kita gimana? Hah? Anak-anak kita gimana? Kalau dikatakan, oh ada kok ustadz, ada kok ulama. Sudah berapa banyak kiai? Sudah berapa banyak ulama? Toh buktinya pemurtadan terjadi di mana-mana. Jadi kalau bukan dengan metode seperti ini untuk sementara, lalu metode apa lagi? Metode apa yang harus kita gunakan nih untuk menguatkan akidah? Ini buktinya. Ini real, ini nyata, ini fakta. Anak-anakku, coba kalian tonton channel Zulkifli M. Abbas Official. Seorang guru agama di sekolah yang juga adalah bernuansa Islami, itu menyuarakan dan menginstruksikan anak-anaknya. Coba bayangkan kalau seluruh sekolah di Indonesia ini memperkenalkan materi apologet, maka mereka akan mengerti sisi pembeda antara akidah Islam dan agama di luar Islam. Mereka makin kuat, makin putus asa lah musuh Allah, makin putus asa lah kemudian saudara-saudara Azazil atau Lucifer. Jadi jangan melemahkan, jangan melemahkan. Mungkin ada sisi negatifnya, wajar, maklum. Saya tuh bukan nabi, Bang Suma bukan ustadz, bukan nabi, bukan ulama, bukan kiai. Bang Suma hanya satu dari umat Rasulullah yang mengambil bagian, ya cuman karena semangat aja, semangat juang 45 kayaknya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya sekalian saya berkhutbah ini ya, apa-apa kan ya. Ini sangat penting, sangat-sangat penting. Mungkin hari ini kita belum merasakan betapa perih seorang ayah, seorang ibu melahirkan, membesarkan, mendidik anaknya, tiba-tiba bertemu dengan lawan jenisnya murtad. Ya, aku telah mendidikmu selama ini anakku. Dosa apa yang ayah pernah lakukan? Dosa apa yang ayah pernah dan ibu melakukan? Kenapa kau meninggalkan Islam anakku? Telat. Telat. Anakmu sudah dibaptis, telat. Anakmu sudah murtad. Ini kalau sudah terjadi, Anda belum merasakan betapa perihnya. Seorang ibu, seorang ayah membesarkan anak-anaknya. Dari kecil mereka didik dengan Al-Quran. Mereka perkenalkan siang dan malam tentang Islam. Tapi begitu mereka di luar rumah, berteman, bergaul bebas, mereka diiming-imingi, mereka dihamili, dan bla 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 dan seterusnya. Kemudian mereka murtad. Demi Allah, ada teman kantor saya, wallahi teman kantor fanatik perempuan Islam, sholatnya tidak pernah tertinggal selama saya satu kantor. Ini teman-teman kantor dengar. Tapi Bung, ada lulusan ODV, kalau di kesatuan itu perwira, sudahnya tinggi, putih, jabatan langsung tinggi, masih muda bujang, mendekati si fulan, luluh hatinya, murtad. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nangis saya nangis waktu itu, nangis. Ya Allah ya Karim, seringnya dia tanya-tanya tentang Islam kepada saya. Sering juga dia memberikan infak sedekahnya pada teman-teman. Salatnya tidak pernah tertinggal. Murtad. Nah, kita jangan sombong, jangan angkuh kita, merasa yakin anak-anak kita, keturunan kita kata ada yang murtad. Oh, tunggu dulu. Iblis akan melakukan segala upaya. Iblis tidak akan pernah berhenti sebelum manusia itu jatuh di hadapannya.
Oleh karena itu harusnya berterima kasih, bukan melemahkan. Anda, saudara, tidak menggaji kami. Kami juga nggak minta santunan. Kalaupun kami minta infak sedekah, paling ada kegiatan. Kayak kegiatan debat di Jakarta akan ada ke depannya ini. Kami minta bantuan wajar. Itu yang kami minta adalah saudara-saudara kami kan. Antum semua saudara kami kan, wajar kan kami minta. Lalu kepada siapa lagi kami akan minta? Masa kami harus bikin proposal ke gereja? Iya kan? Iya toh? Tapi kalau minta secara pribadi minta, ukhti, ya bagi dong, nggak ada beras di rumah. Nggak ada itu cerita. Yang fitnah-fitnah kemarin itu mana ada? Angkat hidung kalian bicara depan umum saya, kok pernah ada yang ku mintai duit? Permalukan saya segera. Akhi, ukhti, minta duitnya dong. Kenapa? Ada begini-begini. Mana ada? Kalian ya yang mau numpang tenar, mau pansos, Japri kirim uang supaya saya umumkan namanya di sosmed. Kalian tanda petik ya. Begitu nggak disebut namanya, meraung-raung, salto-salto, hantamkan kepala ke tembok. Jadi gitu ya sahabat-sahabat, jangan kita saling melemahkan. Apologet Islam Indonesia ini dibentuk kemudian salah satu tujuannya itu, ya salah satu tujuannya itu adalah bagaimana kemudian menanamkan akidah yang mantap kepada generasi Islam. Seperti itu adanya. Jadi kalaupun misalnya kami mengadakan kegiatan atau apapun itu, lalu minta bantuan kepada saudara, ya jadikanlah itu sebagai amal jariah saudara-saudara sekalian. Atau ada di antara kami yang memohon pertolongan bantuan, itu artinya antum itu sudah dianggap benar-benar saudaranya. Itu artinya mereka sudah acap kali meneteskan air mata mendoakan antum semua. Ya, kalau misalnya saya memohon bantuan kepada salah satu orang atau dua orang, itu artinya saya sudah menganggap antum itu saudara saya. Mendoakan antum, membacakan ayat untuk antum, menyebut antum di hadapan Allah, siap untuk menjadi saksi atas kebaikan antum semua. Janganlah dijadikan itu sebagai hinaan, melemahkan atau merendahkan, jangan ya. Kami menyatakan itu ya, membuktikan bahwa kami sudah ya, mengabdikan diri untuk apa yang kami jalani saat ini. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, utamanya adik-adik saya, abang-abang saya yang ada di dunia apologet ini, semangat terus, pantang menyerah. Ingat, di belakang kita banyak generasi Islam yang membutuhkan kita. Jadi kita jangan lemah hanya gara-gara 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jangan pernah lemah. Jutaan generasi Islam menunggu uluran tangan dalam hal ilmu kepada kita. Jadi kita tidak boleh menyerah. Saudara-saudara Islam juga yang punya kekuatan untuk membantu, jangan sungkan, silakan bantu kami. Kalau ada kami yang membutuhkan, dibantu ya, disupport kami ini. Jangan malah dilemahkan, diceritakan, dihinakan, dinistakan, direndahkan, disudutkan, dilemahkan dan seterusnya. Jangan, please. Karena yang kami bawa ini adalah asma Allah, kalimatullah yang kami bawa, bukan semangat-semangat untuk menguntungkan diri kami pribadi. Kalaupun kami ada kekurangan ya karena kami manusia biasa ya. Yang pasti ya tujuan kami itu adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Saya rasa begitu dari saya. Apakah ini yang disebut ceramah? Bukan. Bukan toh? Bukan. Hanya nasihat untuk kita semua, khususnya kepada saya pribadi dan juga masukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya kira begitu, mohon maaf karena keterlalu kepanjangan sekalinya. Mudah-mudahan apa yang saya menyampaikannya ini tidak akan memberikan sesuatu yang negatifnya, tapi positifnya aja kepadanya semuanya, kepada aku. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sesuatu yang cakupannya sifatnya positif. Demikian, silakan diambil alih oleh sahabat-sahabat yang ada di sini. Ustaz Alif, Akhi Ardiansa, Akhi Moto, kayak gitu loh.